kalau kita bilang 5.000 gitu ya, 5.000 dikali 300, 5 kali 3 1,5 Ya, 1,5 untuk satu kali breeding. satu kali breeding itu untuk pukul rata aja ya, pukul rata. Misal kalau kita punya 10 gitu kan, udah 3 kali 10 aja bro. Lumayan ya bisnis cupang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas soal cupang. Cupang tuh apa? Cupang ikan hias. Ikan hias ya. Nah, cupang itu kan ikan hias ya Pak ya. Ikan hias terus banyak peminatnya kan. Dari dulu sampai sekarang itu kayak nggak mati ditelan zaman gitu loh. Ya, ikan cupang ya apa ya, buat ini ikan yang nggak kenal zaman, soalnya kan setiap orang atau kebanyakan orang lah itu pernah masa kecilnya itu main Cupang ya. Jadi kita ini sama-sama waktu kecil pernah main cupang gitu, cupang. Dulu waktu masih bocah itu harganya paling 1.000 2.000 gitu kan. Nah, sekarang kan nilai ekonominya udah beda. Nah, untuk kali ini saya mau bahas soal bisnis ikan cupang. Nah, gitu, bisnis ikan cupang. Nah, bareng sama Pak Lulut. Ini praktisi budidaya cupang sendiri ya Pak ya? pemula ini Pak. Pemula. Tadi udah banyak di belakang. Nah, terus apa aja yang mau kita bahas? Pokoknya tonton video ini terus sampai selesai. Sekarang kita mau tanya-tanya nih sama Pak Bus Cupang ini, Pak Bus Cupang nih. Awal mulanya gimana sih kok bisa terjun di dunia percupangan ya, dunia percupangan itu gimana tuh ceritanya? Ya apa ya, selama pandemi ini kan nggak ada kegiatan, jadi cari kegiatan, terus disesuaikan sama lokasi. Berhubung lokasi rumahnya kecil sempit, terus juga misalkan mau usaha ikan hias yang banyak membutuhkan filtrasi atau aerator, juga listrik kecil juga, jadi yang jelas cupang kan nggak butuh aerator, nggak butuh filtrasi, jadi ikan yang gampang, perawatannya gampang. Nah, itu tempatnya juga nggak butuh tempat luas. Terus ditambah lagi kemarin ada udah sempet jualan cupang anak SD lah, harga murah yang 5.000-an itulah. Nah, akuarium atau soliter udah punya, botol udah punya, jadi tinggal terusin belikannya buat dijual. Awalnya cuma jualan aja, terus sekarang coba buat breeding. Ini salah satu contoh usaha di tempat yang nggak terlalu luas ya, usaha di tempat yang nggak membutuhkan space yang gede gitu loh. Nah, sekarang gini Pak, kira-kira modal awal buat mulai ini dulu berapaan gitu? Jadi teman-teman semua udah tahu nih berapa sih gitu. Dan mungkin kan ada yang mau nyoba budidaya juga biar tahu lah gambarnya seperti apa. Ya, kalau modal awal buat beli ikannya aja itu banyak yang jual partaian, misalkan 50 ekor itu sekitar 150 ekor 150, berarti satu ekornya 3.000 rupiah. 3.000, nanti kan tinggal cari punya berapa. Kalau buat anak SD kan paling kita jual 5.000 atau 4.000, 6.000. Jadi terjangkau lah buat anak-anak kecil. Selama pandemi nggak ada kegiatan main cupang. Terus kalau pemasarannya sendiri gimana? Pemasaran ikan-ikan cupang biasanya gimana? Kalau pemasarannya kan, yang pertama kan kalau buat SD jualan di rumah, depan rumah. Nah, itu buat adik-adik atau anak-anak kecil sekitaran rumah. Terus kadang juga di posting online lewat Facebook, seringnya Facebook gitu. Facebook ya? Di grup-grup itulah, Di ikan hias, jual beli gitu ya? jual beli cupang, nah sebagainya kayak gitu. Seringnya di grup, di posting. Kirim-kirim ya nanti ya Pak ya? Kirim-kirim luar Juga kota ya? kirim-kirim luar kota, luar pulau. Nah, untuk sementara masih belajar dulu lah. Belajar terus pokoknya. Dari nol dulu, mulai pelan-pelan. Tadi kan sini saya lihat ya, ini udah banyak nih, berarti kan udah bisa proses breeding sendiri. Nah itu
kesulitannya gimana tuh kalau kita mau breeding cupang sendiri gitu? Ya kalau buat pemula sih kesulitannya apa ya, mungkin waktu penjodohan atau mungkin waktu pembesaran buraya. Tapi rata-rata pembesaran buraya itu yang agak sulit. Nah, soalnya juga faktor cuaca juga pengaruh. Cuaca, apalagi sekarang musim apa ya? Musim hujan, musim Musim pancaroba hujan, peralihan. Nah, Buraya itu apa sih Pak? buraya itu anak cupang. Oh, anak cupang namanya buraya. Baru tahu aku. Terus menjodohnya nggak bisa langsung gitu ya, langsung misal jantan betina satuin tempat menjadi juga bisa. Nah, sebenarnya bisa, Bisa. tapi kan setiap apa itu makhluk atau setiap cupang ikan yang punya karakter sendiri. Kalau sendiri, Nah, jadi ada juga yang istilahnya para breeder itu yang dua cupang langsung dimasukin jadi satu. Nah itu bisa juga, tapi tergantung umurannya juga. Jadi buat yang apa ya, ingin di breeding itu minimal itu 5 bulan ke atas. minimal 5 bulan ke atas. Nah untuk yang baru pertama di breeding itu harus dijodohkan dulu. Harus dijodohkan dulu, dijumblangin dulu. Berarti ada ya namanya makhluk hidup punya perasaan ya. Kadang satu cupang satu cinta sampai ini, satunya nggak cinta, terus ditolak, itu juga terjadi ya. Ada yang cocok, ada yang enggak. Yang cocok, ya, manusia berarti ya. Nah tadi kan udah bahas soal itu penjodohan ya. Berarti kan habis dijodohkan, habis dikawinkan masih beranak, main itu. Nah kira-kira nih 1 ekor itu ya Pak, 1 ekor cupang itu bisa menghasilkan berapa buraya tadi? Anakan cupang. Kalau 1 ekor ini nggak mesti ya, Nggak mesti. tergantung rezeki. Rezeki ya, semua benar tergantung rezeki ya. Rezeki dari atas ya, Ah. masih berapa. Nah, itu rata-rata biasanya cupang itu bisa 300 ekor 300 ekor sampai 500 ekor untuk bahkan satu. bahkan ekor. ada yang lebih juga. Oh gitu ya, lumayan ya. Tapi bahkan sampai 700 900 itu juga ada, tergantung indukannya, perawatannya, nah seperti apa, itu nanti bisa menghasilkan anak-anak atau buraya yang lainnya. Oke, jadi dari buraya sampai siap jual itu berapa lama perawatannya? Perawatan siap jual dari buraya itu tergantung breedernya. Nah, misalkan mau 2 bulan dijual juga bisa. 2 bulan jual bisa, 3 bulan 3 bisa. bulan. Nah, Oke. paling bagus itu umur 4 bulanan. Umur 4 ke bulanan. atas. Jadi kalau semisal satu pasang menghasilkan 300, Hmm. terus 3-4 bulan kemudian dijual, satu ekornya dijual dengan harga. Nah itu tergantung kualitas juga. Jadi cupang itu enggak apa ya, enggak ada patokan harga, Nggak ada patokan harga. Jadi tergantung kualitas, tergantung genetik, tergantung apa ya. Ya misalkan orang hobi lah, misalkan suka kan, harga berapapun kadang orang mau Dibayar ya. Kalau minimalnya berapa biasanya? Kalau katakanlah buat anak SD lah, SD yang kecil gitu. Kalau cupang buat anak SD kan rata-rata 5.000 sampai 5.000. 10.000 15.000 lah. Jadi kalau kita bilang 5.000 gitu ya, 5.000 dikali 300, 5 kali 3, 1,5. Ya, 1,5 untuk satu kali breeding. breeding itu untuk pukul rata aja ya, pukul rata. Misal kalau kita punya 10 gitu kan, udah 3 kali 10 aja Bu. Lumayan ya bisnis cupang ya. Salah Ya. satu solusi nih kalau kita pengen buka usaha terus bingung mau usaha apa, bisa buka usaha cupang nih. Yang penting telaten ya Pak ya, telaten. Terus tahu lah mau belajar. Mau belajar terus gitu ya. Kalau di sini jenisnya ada berapa nih jenisnya? Kayak saya tuh beda-beda, banyak macam-macamnya gitu. Ini yang buraya ini sementara baru FCCP sama Red Dragon. Red Dragon sama FCCP. FTCP gimana tuh? Namanya kok sulit? Apa ya? Satu Red Dragon gampang ya diingat ya, Red Dragon agak merah. FTCP itu Panjangnya apa ya? wah lupa ya ternyata ya. Saking banyaknya cupang ya. Belajar juga sih. Belajar juga. Kalau jenis cupang tuh banyak berarti ya? Berapa sih kira-kira jenis cupang? Jenis cupang ini sebenarnya dasarnya itu kan cuma plakat, serit, halmon,
Giant. Giant. Nah, Itu biasanya ada 4. dasarnya ada 4, cuma kan nanti jenisnya macam-macam lah. Plakat sendiri kan macam-macam jenisnya, namanya macam-macam, ada koi, Nemo, Galaxy, Multicolor. Wow, banyak ya ternyata jenisnya ya. Jenisnya banyak banget. Kalau yang paling diminati yang mana? Yang paling diminati? Kalau untuk penghobi biasanya jenis plakat. Jenis plakat ya. Ya, plakat ini yang lagi apa ya? Istilahnya lagi Naik daun. naik daun, mungkin Avatar, terus Burim, terus apa lagi ya? Kalau di sini biasanya jualnya berapa per ekornya? Per ekor untuk yang agak SD paling 8.000. 8.000. 6.000 ya, paling 8.000. mahal 10.000. 10.000. Kalau untuk hobi kira-kira pernah Hobi. jual di harga berapa? Paling sekitar 30, 35. 35 itu untuk jenis Jenis ya beda-beda, ada Beda-beda. Nemo, ada Super Red. Nah, macam-macam. tergantung jenisnya, tergantung kualitas. Oke, jadi kita bisa cari cuan dari cupang. Nah, kayaknya ikan sepele yang dari dulu sampai sekarang masih ada, ternyata sekarang itu kalau mau membudidayakan, mau mengembangkan, untungnya lumayan ya. Iya, lumayan lah. Kalau mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang mungkin minat mau bisnis cupang nih, gimana nih kiat-kiatnya gitu? Ya, yang penting mau belajar lah. Kita belajar entah itu dari YouTube atau dari breeder lain, kita belajar, kita sharing. Nah, kita apa ya, mulai dari awal, dari nol. Belajar terus Belajar intinya, terus. belajar terus, belajar mengembangkan, belajar menjual, pokoknya ditekuni terus itu berarti ya. Yang penting itulah, yang penting tekun Dan mau mencoba. Insya soal Allah kalau rezeki nanti kan ya tergantung ya di atas. yang penting kan tugas kita itu kita harus mau berusaha gitu kan. Yang jelas peluang untuk kita berusaha itu dimanapun ada, Iya. Nggak cuma di satu tempat ya, dimanapun ada. Terserah, itu tergantung individu masing-masing mau mencari atau enggak itu berarti ya. Oke teman-teman semua, itu tadi sedikit cerita hari ini main ke tempat pembudidayaan cupang ya Pak ya, pembudidayaan cupang. Nah nanti kalau misal teman-teman mau nyari Pak Bos Cupang, linknya tak kasih di deskripsi ya, deskripsi, cek aja. Nanti bisa kerjasama, kalau mau jual beli, mau jadi reseller juga boleh ya. Boleh, mau belajar juga boleh. Oke, gitu aja untuk hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.